Di video kali ini kita akan membuat ide jualan yang bisa di frozen, dijual bakalan laris karena rasanya enak banget dan bentuknya unik juga. Kulitnya berlayer-layer, dibuat bentukannya seperti ini pasti beda dari yang lain. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita mau bikin isiannya dulu ya. Siapkan wajan. Seperti biasa aku pakai wajan dari Stand Cookware. Ini adalah wok pan 26 cm dengan tutup. Ini bagian dari seri Glow Pan Stand Cookware. Satu set itu udah dapat wok, fry pan, dan saucepan multifungsi. Bahannya coating marble Jerman, anti lengket pastinya. Apalagi desainnya estetik, bikin kamu semakin betah di dapur. Panaskan wajan. Masukkan sedikit minyak goreng untuk menumis. Kalau udah panas minyaknya, masukkan 1-2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Masukkan juga setengah bawang bombay yang sudah diiris-iris. Selanjutnya tumis sampai beraroma harum. Kalau sudah harum, kita masukkan bumbu kari. Bumbu kari aku pakai instan, merek lokal, pakainya 1 bungkus. Boleh diganti bumbu kari secukupnya. Aduk dan tumis sebentar sampai harum, sampai beraroma kari yang sedap. Selanjutnya, masukkan 1 buah kentang berukuran besar yang sudah dipotong-potong dadu kecil seperti ini. Ini kerendam air ya, biar nggak teroksidasi. Buat teman-teman yang salvok sama saringannya, ini adalah saringan dari Stand Cookware juga. Satu set ada 2 pieces, bisa dilipat, memudahkan jadi gampang disimpan. Dan tentunya FDA approved. Masukkan kentang, kita aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu kecil juga. Dan tambahkan secukupnya air untuk membantu kentang dan wortel supaya cepat masak. Kita masukkan air sampai merendam kentang dan wortel. Jangan juga terlalu banyak ya airnya, dikira-kira aja. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita biarkan kentang dan wortel lunak dan airnya menyusut. Kalau airnya sudah menyusut, kita masukkan 1 daun bawang yang sudah diiris-iris seperti ini. Aduk sampai rata. Nah, di sini kalian cek ya. Kalau kentang dan wortelnya masih keras, boleh ditambahkan air lagi sedikit. Masak lagi sampai kentang dan wortelnya lunak. Koreksi rasanya. Kalau pakai bumbu kari instan kan itu udah ada rasanya ya. Kita bisa tambahkan sedikit gula, kaldu, dan garamnya dikit aja buat ngoreksi rasa sesuai selera. Ini kalau perlu. Aku akan tambahkan sesuai seleraku ya. Gini aja udah cukup. Aduk sampai rata. Dan kalau udah pas matangnya dan rasanya, kita angkat dan matikan kompor. Biarkan dingin terlebih dahulu. Sebagai tambahan isiannya, nantinya kita akan campur dengan 2-3 butir telur rebus ya. Sekarang kita akan membuat kulit kari puff. Kita akan membuat adonan pertama, yaitu adonan A. Masukkan 300 gram tepung terigu ke dalam wadah. Dan masukkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 15 gram atau 1 sendok makan penuh gula halus. Diayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal dan mudah tercampur. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, masukkan 80 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan tambahkan juga 110-115 ml air dingin. Kemudian kita uleni hingga tercampur membentuk adonan dan menjadi kalis.
Kalau sudah kalis, artinya udah nggak lengket di tangan dan membentuk adonan seperti ini. Kita bungkus dengan plastik atau wrap. Kemudian istirahatkan selama 30-60 menit. Kita biarkan adonannya rileks. Selanjutnya kita akan membuat adonan kedua, yaitu adonan B. Masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang ke dalam wadah. Tambahkan 80 gram margarin putih atau yang biasa disebut mentega putih. Kalau nggak ada, bisa diganti pakai margarin biasa. Kita campur menggunakan tangan. Biarkan margarin putih tersebar merata dan bercampur dengan tepung. Kalau sudah mulai merata, padatkan dan satukan membentuk adonan seperti ini. Ini udah cukup ya. Bungkus plastik wrap dan simpan sampai siap digunakan. Boleh disimpan di dalam kulkas. Setelah 1 jam, adonan sudah rileks, kita keluarkan dari bungkusnya. Kemudian bagi adonan menjadi 8 bagian. Kalau ditimbang beratnya masing-masing sekitar 60 gram. Ambil 1 adonan, kemudian bulatkan. Kalau udah dibulatkan seperti ini, kita susun dan lakukan sampai adonan A habis. Tutup menggunakan wrap atau kain bersih supaya nggak kering. Selanjutnya untuk adonan kedua atau adonan B, kita juga bagi menjadi 8 bagian. Kalau ditimbang beratnya 25 gram. Setelah dibagi, ambil adonan dan bulat-bulatkan. Nah, seperti ini ya. Kalau udah kita bulatkan, kita lakukan sampai selesai. Dan kita udah dapat 8 bulatan adonan A dan bulatan adonan B. Ambil 1 adonan A dan 1 adonan B. Untuk adonan A, kita pipihkan menggunakan rolling pin atau tangan. Jangan terlalu tipis. Untuk bagian pinggirannya boleh ditipisin seperti ini. Masukkan adonan B ke dalam adonan A. Kemudian bulatkan. Kunci dengan cara dicubit-cubit. Hasilnya seperti ini. Kita lakukan sampai selesai. Dan ini dia setelah semua adonan A diisi dengan adonan B. Ambil 1 adonan, kemudian kita balikkan. Bagian bawah ada di atas. Pipihkan menggunakan rolling pin. Pipihkan memanjang kira-kira seperti ini. Setelah itu gulung dari atas menuju ke bawah dengan arah diagonal atau miring. Gulung sampai bawah. Kalau udah selesai digulung, selanjutnya kita tukar posisinya seperti ini. Dan kita pipihkan lagi memanjang. Kira-kira sepanjang ini. Gulung dari satu ujung menuju ujung lainnya. Gulung dengan rapat ya. Setelah selesai digulung, bentuknya menjadi seperti ini. Selanjutnya, potong menjadi 2 bagian sama rata. Iris di bagian tengahnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Jadinya ada 16 adonan kulit kari puff yang siap untuk kita gunakan. Sekarang kita ambil isian yang sudah kita buat tadi. Di sini aku udah potong-potong 3 butir telur rebus. Campurkan telur rebus ke dalam isian. Aduk asal rata aja, yang penting sampai tersebar telurnya, jangan lama-lama. Kalau udah rata, isiannya siap untuk digunakan. Ambil 1 adonan kulit. Bagian yang jelas terlihat layernya kita letakkan di bawah. Kemudian pipihkan dan gilas menggunakan rolling pin. Pipihkan berbentuk bulat dengan ketebalan yang cukup. Ukurannya kira-kira seperti ini ya. Dan jangan terlalu tipis gilasnya. Kemudian beri secukupnya isian di tengah-tengah adonan. Tutup adonan dan bungkus isian membentuk segitiga dengan 3 garis pertemuan. Seperti ini. Kita satukan di tiap ujungnya.
Pencet-pencet supaya menyatu. Kalau udah menyatu kulitnya, kita pilin dan kunci seperti membuat pastel. Lakukan sampai selesai. Hasilnya jadi seperti ini. Kita lakukan sampai habis ya. Dan ini dia semuanya udah selesai diberi isian, siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas, cukup pakai api sedang. Goreng sampai kuning keemasan. Pastikan matangnya merata ya. Kalau sudah merata matangnya, angkat dan tiriskan. Siap untuk disajikan. Gimana? Menarik banget kan bentuknya? Kari puff berbentuk segitiga dengan lapisan layer yang tegas. Dari luarnya udah kelihatan garing, renyah, berlapis. Kalau kita potong, kerasa banget kerenyahannya. Layer-layernya kelihatan banget. Ditambah isian kari kentang wortel dan telur rebus, rasanya enak banget. Recommended. Ini cocok buat jadi sajian buka puasa. Cocok juga nih buat ide jualan takjil untuk Ramadan nanti. Bisa juga di frozen ya teman-teman. Caranya digoreng dulu setengah matang, nggak perlu sampai kecoklatan, sampai warnanya kayak gini ya contohnya. Ini contohnya kalau mau di frozen. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat ide jualan yang pastinya bakalan jadi favorit anak-anak dan dewasa juga. Tampilannya kekinian, ngeju banget, beneran enak, bisa banget jadi ide jualan frozen. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wajan, panaskan di api sedang, masukkan 2 sendok makan margarin, biarkan margarin meleleh dengan sempurna. Kalau sudah meleleh, masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus seperti ini. Masukkan juga 1 buah bawang bombay yang sudah diiris kecil-kecil. Aduk dan tumis sampai harum, sampai bawang putih terlihat agak kecoklatan dan bawang bombay terlihat agak layu. Selanjutnya masukkan 125 gram daging ayam cincang. Boleh diganti pakai sosis, smoked beef, cornet, dan lain-lain. Aduk dan tumis sampai daging ayam cincang matang. Diaduk-aduk terus sampai berwarna putih seperti ini. Tambahkan setengah buah wortel yang sudah diiris kotak-kotak kecil. Aduk rata dan masak wortelnya sampai matang. Kalau udah matang, masukkan 30 gram tepung terigu. Aduk rata, masak selama kurang lebih 2-3 menit. Nah, kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan 250 ml susu cair full cream. Aduk rata. Masukkan aneka bumbu yaitu 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok makan gula pasir. Aduk rata dan biarkan mengental. Kalau sudah kental seperti ini, masukkan 75 gram makaroni yang sudah direbus. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan keju. Untuk keju aku gunakan Emina Cheese Slice Mozza. Pertama di Indonesia, keju slice dengan campuran mozzarella dan cheddar. Masukkan 4 lembar Emina Cheese Slice Mozza. Aduk rata dan biarkan meleleh dengan sempurna. Teman-teman bisa lihat ya, Emina Cheese Slice Mozza ini mudah meleleh. Kalau udah meleleh, kelihatan ya, Emina Cheese Slice Mozza ini memberikan tekstur lembut juga elastis. Seperti ini. Jangan lupa koreksi rasanya terlebih dahulu. Kalau udah, angkat, pindahkan ke dalam wadah atau mangkok. Biarkan adonan dingin terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam. Ambil 4-5 lembar Emina Cheese Slice Mozza. Tumpuk seperti ini.
Kemudian bagi dan potong-potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran kira-kira seperti ini atau sesuai dengan selera. Ambil adonan makaroni keju yang sudah kita simpan di dalam kulkas sebelumnya. Adonan sudah lebih memadat dan mudah dibentuk. Kita ambil secukupnya. Letakkan di telapak tangan yang sudah dilapisi menggunakan plastik atau sarung tangan seperti ini. Tujuannya supaya mudah dibentuk dan gak lengket. Bentuk seperti mangkuk. Masukkan keju yang udah kita potong ke dalam adonan. Tutup adonan dan bentuk bulat sambil agak dipadatkan. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya kita akan membuat tepung pelapis. Siapkan wadah. Masukkan 100 gram tepung terigu. Tambahkan 150 ml air atau bisa menyesuaikan. Tuangkan secara bertahap sambil diaduk sampai konsistensi adonannya pas. Aduk sampai rata. Dan ini menurutku udah cukup ya, siap untuk digunakan. Jangan lupa siapkan terlebih dahulu tepung roti. Di sini aku pakai sekitar 100 gram. Ambil adonan makaroni keju, masukkan ke dalam adonan pelapis, gulingkan supaya merata, angkat dan agak ditiriskan seperti ini. Masukkan ke dalam tepung roti, taburkan merata dan gulingkan. Agak ditekan-tekan ya supaya menempel kuat. Dan ini udah jadi. Kita lakukan sampai selesai. Susun ke dalam wadah atau box. Bisa juga kalau mau langsung digoreng. Ini cocok banget buat dijadiin ide jualan frozen. Simpan dalam wadah tertutup rapat. Bisa disimpan di chiller, tahan selama 4 hari. Dan di freezer bisa tahan sampai 2 minggu. Nah, ini keesokan harinya ya. Setelah aku masukkan ke dalam chiller, kita akan goreng. Siapkan penggorengan berisi minyak goreng yang sudah panas. Goreng di api sedang sampai warnanya kecoklatan. Kalau udah kecoklatan merata, seperti ini, angkat dan tiriskan. Ini dia. Mac and cheese balls atau bola makaroni keju sudah siap disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Bagian luarnya garing, crispy. Di bagian dalamnya ada Emina cheese slice mozza yang meleleh dan lembut. Paduan makaroni, keju, dan ayamnya cocok. Ini anak-anak pasti suka banget. Jangankan itu, dewasa juga pasti suka. Kejunya gurih, teksturnya lembut sekaligus elastis. Paduan mozzarella dan cheddar menghadirkan rasa baru yang unik di setiap makanan. Sensasi meleleh dari Emina cheese slice mozza pasti akan menggugah selera. Kalau teman-teman suka, boleh ya dikasih saus dan mayones sesuai selera. Rasanya bakalan semakin mantap. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan sama-sama membuat sajian spesial yang unik dari bentuknya dan rasanya gurih, ngeju, enak banget, pecinta keju pasti suka. Ini juga bisa di frozen ya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan membuat isian. Siapkan wajan, nyalakan kompor, set api sedang, masukkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Biarkan meleleh. Kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang dicincang halus dan setengah bawang bombay yang diiris-iris seperti ini. Aduk rata dan tumis sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan 250 gram daging ayam yang direbus dan disuir-suir. Ini aku proses pakai chopper seperti ini ya. Masukkan 30 ml susu cair full cream.
Tambahkan aneka bumbu yaitu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, seperempat sendok teh merica bubuk, seperempat sendok teh paprika bubuk, kalau nggak ada bisa di skip, dan tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir. Masukkan 3-4 lembar keju slice muda leleh. Iris-iris terlebih dahulu ya kejunya. Untuk kejunya aku menggunakan Emina Cheese Mozza. Pertama di Indonesia, keju slice dengan sensasi campuran mozzarella dan cheddar. Rasanya lebih gurih jika kita bandingkan dengan natural mozzarella, cocok untuk menu makanan yang savory. Kita aduk rata dan biarkan susu menyusut serta kejunya meleleh. Nah teman-teman, keju Emina Cheese Mozza ini mudah meleleh, teksturnya lembut dan elastis. Kalau kejunya udah meleleh dan susu udah menyusut, selanjutnya angkat, biarkan dingin terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat adonan kulitnya. Siapkan wajan. Masukkan 10 gram atau 2 sendok teh margarin atau mentega, 30 ml kaldu dari air rebusan ayam, tambahkan 125 ml susu cair full cream, masukkan setengah sendok teh garam, dan aduk rata, kita biarkan mendidih. Kalau udah mendidih, kita masukkan 120 gram tepung terigu protein sedang. Aduk sampai tercampur rata dan masak sebentar aja. Ini nggak usah lama-lama ya, kemudian kita matikan kompor. Kita angkat dan pindahkan ke wadah. Biarkan suhunya turun atau hangat terlebih dahulu. Setelah suhunya turun, kita uleni adonan sampai tercampur rata menggunakan tangan yang bersih. Kita uleni hingga menggumpal membentuk adonan homogen seperti ini. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Aku bagi menjadi 10 bagian dengan berat 25 gram. Ambil satu adonan dan bulatkan. Kemudian kita bentuk menyerupai mangkok dengan cara seperti ini. Setelah itu beri sekitar 1 sendok teh isian. Dan aku juga menambahkan Emina Cheese Mozza yang sudah dipotong-potong. Kita selipkan aja kejunya ke dalam isian, biar sensasi kejunya semakin mantap. Tutup adonan dan bentuk menyerupai tetesan air atau teardrop seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini aku dapat 10 pieces dengan isian yang masih bersisa dan cukup untuk satu resep kulit lagi. Kita sekarang akan membuat coatingnya. Siapkan putih telur secukupnya. Kebetulan aku punya banyak stok putih telur. Siapkan juga secukupnya tepung roti. Ambil adonan, celupkan ke dalam putih telur, dan balurkan ke tepung roti. Kalau perlu kita ulangi sekali lagi supaya lapisan lebih tebal. Celupkan ke putih telur lagi dan balurkan lagi ke tepung roti. Kita lakukan sampai selesai. Ini bisa jadi stok frozen, tahan di freezer sekitar 2-3 minggu, atau bisa juga ya kalau mau langsung digoreng. Untuk hasil terbaik, teman-teman masukkan dulu ke dalam kulkas sebelum digoreng selama minimal 2 jam. Goreng di minyak panas di api sedang agak kecil. Goreng hingga kecoklatan merata. Kalau udah kecoklatan merata, angkat dan tiriskan, siap untuk disajikan. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Ini adalah Coxina
Makanan ala Brazil ini mirip kroket tapi nggak pakai kentang. Adonannya dari tepung dan susu yang dimasak, bentuknya unik banget, menarik perhatian. Luarnya garing renyah, adonannya lembut ditambah isian ayam dan keju Emina Cheese Slice Mozza yang memiliki tekstur lembut dan kenyal sehingga menghadirkan rasa baru yang unik di setiap makanan. Sensasi meleleh dari Emina Cheese Slice Mozza pasti akan menggugah selera. Emina Cheese Slice Mozza bisa dengan mudah teman-teman dapatkan di Alfamart, Indomaret, dan minimarket terdekat. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau nyobain lagi makanan yang lagi viral. Cara bikinnya tuh gampang banget, tapi rasanya enak banget. Isiannya berasa mewah, ini bisa di frozen juga. Meskipun viral, yang jual masih belum banyak. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Namanya krep rengun, pastinya isiannya pakai kepiting, tapi di sini kita pakai alternatif yang lebih mudah, yaitu kita menggunakan krep stick seperti ini sebanyak 8 buah. Bisa beli di agen makanan frozen, minimarket atau supermarket terdekat. Kemudian iris-iris tipis seperti ini, lakukan sampai habis. Selanjutnya ambil 100 gram cream cheese, suhu ruang. Kalau nggak ada, teman-teman bisa ganti pakai keju oles. Keju oles murah banget ya kalau kita bandingkan sama cream cheese, dan rasanya nggak kalah ngeju. Masukkan 1 sendok teh kecap Inggris, kalau nggak ada di skip aja. Masukkan 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan kecap asin. Kalau pakai keju oles, kecap asinnya kalian sesuaikan ya takarannya. Tambahkan setengah sendok teh minyak wijen. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Dan di sini aku lupa ya memasukkan 1 bawang putih yang sudah diparut. Kita masukkan bawangnya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Seperti ini, siap untuk dijadikan isian. Sekarang ambil secukupnya kulit pangsit. Kulit pangsit goreng, ini belinya di pasar. Ambil 1 lembar kulit pangsit. Kemudian olesi bagian pinggirannya menggunakan air seperti ini. Ambil secukupnya isian, segini aja kira-kira udah cukup. Letakkan ke dalam kulit pangsit dan bungkus dengan cara seperti ini. Lipat di ujung-ujungnya hingga membentuk bintang 4. Karena kulit pangsit yang aku gunakan itu nggak persegi, jadi supaya rapi, aku rapikan menggunakan gunting. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini bisa dapat sekitar 21-23 pieces krep rengun. Ini aku dapat 23 pieces ya dengan ukuran seperti ini. Kalian bisa jadikan stok frozen atau ide jualan frozen. Kemas di wadah plastik tertutup rapat. Ini bisa di frozen dan tahan sampai 2 bulan di dalam freezer. Siapkan penggorengan. Goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai kuning keemasan. Nah, di sini aku pakai kompor Rinnai RI712GAW. Permukaan kompor terbuat dari tempered glass by Schott Germany yang memiliki daya tahan yang kuat akan panas, mudah dibersihkan, dan dengan garansi kaca tempered glass seumur hidup. Kompor ini mendapatkan penghargaan Good Design Indonesia. Kompor Rinnai RI712GAW memiliki kepala tungku hot forging brass terbuat dari bahan kuningan, dibuat melalui proses hot forging, menjadikan lebih kuat dan tahan lama. Api yang paling besarnya bakalan membantu masakan akan lebih cepat dan matang lebih merata, cocok untuk masakan Asia seperti nasi goreng, mie goreng, dan lain-lain. Kalau kita set di api paling kecilnya, di paling bawah, api lilin berguna untuk menghangatkan dan memasak masakan yang membutuhkan api kecil. Lebih stabil ya kalau kayak gini, nggak perlu khawatir kena angin apinya bakalan mati.
Untuk garansinya, garansi 5 tahun katup gas serta 1 tahun untuk servis dan spare part. Tanpa syarat, cukup simpan aja kartu garansi atau nota pembelian. Oh iya, untuk jarak antara kompor dengan dinding itu minimal 5 cm biar udara mengalir dengan baik. Kalau udah kuning kemasan, krep rengunnya angkat dan tiriskan. Siap untuk disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikin krep rengun ini? Tampilannya sih kelihatannya biasa aja, tapi jangan salah, rasanya ini enak banget. Sajikan bersama saus atau sambal favorit kalian, bebas aja sesuai selera. Bagian luar kulit pangsitnya garing dan di dalamnya itu yang bikin spesial, rasa seafood bercampur dengan keju menghasilkan paduan rasa yang unik dan berasa mewah. Dan ternyata rasanya enak banget, pantas aja menu ini jadi viral. Ini wajib coba, recommended. Selamat mencoba ya. Teman-teman jangan lupa ikutan kompetisi masak seru bareng Rinnai dan menangkan hadiah menarik. Cek Instagram Rinnai untuk info selengkapnya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama membuat sajian spesial, garing, gurih, renyah dengan isian pizza dan keju yang meleleh. Ini beneran enak banget loh, bisa di frozen, cocok buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan membuat kulitnya dulu. Siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu. Pakai yang protein sedang ya. Masukkan setengah sendok makan gula halus. Boleh diayak terlebih dahulu kalau perlu. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Aduk bahan kering sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, masukkan 55 gram margarin. Aduk sampai tercampur rata menggunakan tangan. Kita biarkan margarin tersebar merata dan tercampur dengan terigu sampai teksturnya menjadi berbulir-bulir seperti ini. Selanjutnya, tambahkan 50 ml air dingin atau air es. Aduk sampai tercampur rata. Ini adonannya memang susah rata ya. Memang adonannya kayak gini. Kita padatkan aja. Seperti ini. Selanjutnya bungkus dengan plastik. Kita diamkan adonan selama 1 jam supaya elastis dan mudah digilas. Sekarang kita akan membuat isiannya. Siapkan wajan. Masukkan secukupnya margarin untuk menumis. Kita panaskan margarin sampai meleleh. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang seperti ini. Masukkan juga 1 bawang bombay ukuran kecil yang sudah diiris-iris. Tumis sampai harum, sampai bawang putih agak kecoklatan dan bawang bombay layu. Selanjutnya masukkan 100 gram smoked beef atau bisa diganti sosis, kornet, daging cincang atau lainnya. Ini udah dipotong-potong ya. Aduk dan masak sebentar. Kemudian masukkan 1 buah paprika ukuran kecil yang udah dipotong-potong. Ini paprika hijau, boleh diganti pakai yang merah. Kalau nggak ada bisa pakai cabai besar yang dibuang bijinya. Masukkan 5 buah jamur kancing udah diiris-iris. Dan ini kalau nggak ada bisa di skip aja. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan 3 buah tomat yang udah direbus, dibuang kulit dan dihaluskan menggunakan blender seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1 sendok teh bubuk kaldu jamur atau kaldu lainnya.
Tambahkan setengah sendok teh oregano, seperempat sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan saus tomat. Tapi ini opsional aja. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan sedikit air. Aduk sampai rata dan masak sampai air menyusut dan sausnya mengental. Kalau airnya udah menyusut, sausnya udah mengental seperti ini, kita koreksi rasanya terlebih dahulu. Kalau udah pas, angkat dan sisihkan, biarkan dingin terlebih dahulu. Sekarang kita ambil adonan yang sudah diistirahatkan selama 1 jam. Bagi menjadi 2 bagian, gilas masing-masing adonan, lapisi menggunakan plastik atau kertas baking, pipihkan dan gilas memanjang, kira-kira seperti ini, sampai ketebalannya cukup, jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Nah, ini semuanya udah digilas dengan ukuran yang hampir sama. Ini kita beri tanda untuk membantu mengatur jarak di salah satu adonan. Beri secukupnya isian. Kita masukkan segini dulu ya isiannya. Susun sesuai area yang sudah kita tandai tadi. Ambil keju. Untuk keju, aku gunakan Emina Cheese Slice Mozza. Sensasi mozzarella dengan campuran cheddar cocok diaplikasikan ke menu yang savory. Emina Cheese Slice Mozza dapat disimpan di suhu ruang. Dan ini Emina Cheese Slice Mozzanya udah aku potong-potong dengan ukuran seperti ini. Kita letakkan di atas isian, letakkan secukupnya, merata, seperti ini. Dan kemudian kita tumpuk lagi dengan isian pizza. Setelah diberi isian, kita tutup menggunakan 1 adonan lainnya. Kemudian potong-potong, sesuaikan dengan letak isiannya ya. Setelah disesuaikan dan dipotong-potong, kita rekatkan adonan menggunakan garpu. Tekan-tekan di pinggir adonan seperti ini. Lakukan sampai selesai. Siap untuk digoreng. Untuk hasil maksimal sebelum digoreng, teman-teman bisa simpan dulu di dalam kulkas minimal 1 jam. Maksimal tahan 4 hari di chiller dan tahan 2 minggu di freezer. Kalian bisa pisahkan menggunakan plastik seperti ini kalau mau di frozen. Dan ini setelah 1 minggu di freezer, udah aku keluarin dari kulkas dan siap untuk digoreng. Ambil 1 putih telur, kocok lepas terlebih dahulu, kemudian kita gunakan sebagai pelapis. Lapisi pizza pie menggunakan putih telur dan goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai kuning kecoklatan. Balik sekali. Dan biarkan matang merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Dan ini dia, pizza pie homemade sudah jadi. Dari tampilannya udah menggoda, ukuran jumbo jadi lebih puas. Kulit luarnya garing, gurih dan renyah. Ditambah dengan isian pizza dan Emina Cheese Slice Mozza yang meleleh dengan tekstur lembut dan kenyal. Sehingga menghadirkan rasa baru yang unik di setiap makanan. Sensasi meleleh dari Emina Cheese Slice Mozza pasti akan menggugah selera. Emina Cheese Slice Mozza bisa dibeli di Alfamart, Indomaret, dan minimarket terdekat. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan share salah satu cemilan yang lagi ngehits belakangan ini. Ini salah satu cemilan sultan, tapi sekarang kita bikin versi simple dan ekonomis, jadi siapa aja bisa buat. Rasanya enak banget, cocok buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 125 gram daging ayam tanpa tulang. Kita akan membuat daging ayam cincang. Di sini aku pakai chopper Mitochiba CH100, chopper andalan dan favoritku, dilengkapi dengan 2 mata pisau tajam,
tinggal kita masukkan aja daging ayam dan selanjutnya kita proses hingga halus dengan cara dipencet-pencet seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai daging ayam cincang siap pakai juga nggak masalah ya. Hasil akhirnya seperti ini. Kita sisihkan sebentar. Siapkan wajan. Wajan cantik ini dari Stain Cookware. Kita set api di api sedang. Masukkan 4 sendok makan margarin. Tunggu margarinnya meleleh terlebih dahulu. Kalau udah panas, kita masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Masukkan juga setengah bawang bombay cincang. Ini aku pakai bawang bombay yang lumayan besar ya. Jadi kalau pakai yang ukurannya lebih kecil, bisa pakai 1 buah aja. Aduk dan tumis sebentar sampai harum. Masukkan 125 gram daging ayam yang sudah kita cincang atau kita haluskan tadi. Aduk sampai rata dan sampai matang. Masukkan 50-60 gram tepung terigu atau sekitar 5 sendok makan penuh. Di sini aku pakai 60 gram ya. Aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai tepungnya terlihat kecoklatan. Nah, kalau udah seperti ini udah terlihat kecoklatan tepungnya. Masukkan aneka bumbu yaitu 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu jamur atau bisa diganti kaldu lainnya, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita kecilkan aja apinya. Masukkan 400 ml susu cair full cream, dan juga masukkan 125 gram keju parut. Di sini aku pakai keju quick melt. Kalau nggak ada teman-teman bisa aja pakai keju yang biasa. Ini kita aduk-aduk aja dulu ya teman-teman, sampai tepungnya itu kira-kira udah nggak gumpal lagi, sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian kita set lagi apinya ke api sedang. Aduk terus sampai mengental, sampai kira-kira licin dan kental seperti ini ya teman-teman. Dan untuk kekentalannya ini teman-teman bisa kok menyesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini menurutku udah cukup. Matikan kompor, pindahkan ke dalam mangkok atau wadah yang bersih. Sisihkan dan biarkan dingin terlebih dahulu. Siapkan kulit lumpia. Ini aku pakai kulit lumpia siap pakai berukuran 21,5 x 21,5 cm. Dan juga teman-teman siapkan bahan perekat. Ini adalah campuran secukupnya terigu dan secukupnya air. Diaduk-aduk sampai konsistensinya seperti ini. Kita ambil 1 kulit lumpia. Letakkan 1 sendok makan isian ke atas kulit lumpia. Lipat dulu seperti ini. Dan juga lipat bagian kanan dan kirinya. Di bagian ujungnya kita beri bahan perekat. Kita gulung dengan cara dilipat seperti ini. Jadi aku nggak pengen bentuknya mirip banget kayak lumpia, biar nggak terlalu bulat gitu ya. Biar agak mirip lah sama poket atau kantong. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah teman-teman, aku dapatnya sebanyak ini. Dari satu resep dapat 18 buah, tapi hasilnya bisa berbeda, itu tergantung dari ukuran kulit lumpia yang teman-teman gunakan. Ini juga udah bisa dijadikan stok frozen ya teman-teman, bisa tahan 3-4 minggu di dalam freezer. Siapkan penggorengan, kita panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau udah panas minyaknya, goreng di api sedang cenderung kecil. Kemudian balik kalau sisi bawahnya udah kecoklatan.
Kalau warnanya udah merata, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, cheese pocketnya udah jadi. Dimakan saat masih hangat-hangat gini, ini mantep banget. Di luarnya garing, renyah. Dalamnya lembut dan lumer di mulut. Rasanya gurih, cheesy, enak banget. Kalau teman-teman butuh resep cabai kering sebagai pendamping cheese pocket ini, teman-teman bisa cek di video brulee bomb yang pernah aku buat sebelumnya. Dan untuk info budget, ada di kolom deskripsi. Kalau nggak muncul info budgetnya, teman-teman ubah dulu settingan YouTube-nya ke bahasa Indonesia ya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.